Sama-sama kita mengatakan ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bersyukur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Tuhan
kemuliaan-Mu, 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 Tuhan mengatasi bumi. Oh, mengatasi bumi. Haleluya, mengatasi langit. Oh, kami sembah Kau. Haleluya, terpuji namamu, terbesar karyamu Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, semua sembah Dia. Namasi Karabayana Namasi Shakarabayana Namo Hiralama Shakayana Hiralama Serala. Hallelujah, hallelujah, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Kaulah Tuhan, Kaulah Allah, Kaulah Bapa yang setia. Haleluya. Oh, Syakarana ya Ramasi, Hiralama Syakaya Ramamu. Haleluya. Oh, we love you, Lord. We love you, Jesus. Thank you, God, for everything, Lord Jesus. Buka suaramu, hampirikan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Ini setiap umat-Mu Tuhan Yesus tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami mau terus menyembah nama-Mu Tuhan. Kami mau terus menyembah nama-Mu Tuhan. Ini setiap umat-Mu Tuhan. Ini gereja-Mu Bapa. Dan saat ini kita bersama dengan Tuhan. Ini hari-hari biasa. Kita terlalu sibuk dengan kegiatan kita. Kita terlalu sibuk dengan pelayanan kita. Kita sibuk dengan pekerjaan kita. Ya sekarang kami ada waktu sedikit. Utarakan apa setiap masalahmu. Terima kasih Tuhan Yesus.
punya Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan. Sambil beri tepuk tangan sekali lagi dan katakan semua, aku punya Tuhan yang besar dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan timbul lagi. Aku punya Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima one more time for church. Aku punya Tuhan yang besar, Dia telah menggenapi imanku bersepakat. Ku terima sekarang dengan lebih sungguh dengan iman kami Tuhan. Aku punya yang telah berjanji menggenapi percaya kuasanya. Ku terima, ku terima, ku terima lagi, ku terima sekarang kemenangan dan berimu. Haleluya, haleluya. Beri sorak kemenangan Tuhan lebih dahsyat lagi. Come on church, come on church. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini umatmu tempat ini Tuhan, di gerejamu Bapa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, sekali lagi pimpin ibadah ini, awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Kurang keras, shalom. Haleluya. Semua siap puji Tuhan, amin. Haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi. Yuk, kita sudah dibebaskan oleh darah Yesus. Terima kasih Bapak. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Sudah ditaklukan
Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah membebaskan kami dari segala dosa, dan Kau bebaskan kami dari segala penyakit. Dan sudah Kau catatkan 2000 tahun yang lalu, sudah selesai. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami bangga mempunyai hal seperti ini. Beri tepuk tangan sekali bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama teman-teman. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebelum saudara duduk, terus kanan kiri saudara katakan, aku telah bebas. Hamba yang sudah ada di tengah-tengah kita, mari kita siapkan hati kita. Sebentar kita mau dengar firman Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Sekali lagi kita bersembah Tuhan. Kita menyatakan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala yang sudah Kau lakukan dalam hidup kami. Hidupanmu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkaulah
berdaulat atas hidup, ku berserah. Berdaulat atas hidupku, ku kasih tepuk tangan yang paling mulia terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Sepanjang malam Tuhan menjaga kami dengan sempurna, sehingga pagi ini kami bangun juga dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar, dan kami boleh beribadah, datang ke rumah Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Bahkan kami mau buka hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicara kepada masing-masing kami. Kami mau katakan secara jujur bahwa kami perlu firman-Mu. Dalam firman-Mu itu ada kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Sembuhkan yang sakit, berikan kekuatan bagi yang lemah, penghiburan bagi yang susah, dan kelepasan bagi yang terikat, agar nyata benar kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, luar biasa, Allah yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Berikan sekali lagi tepuk tangan bagi teman-teman saya, pemusik yang luar biasa, worship leader yang dikenal di mana-mana tempat, saudara-saudara sekalian. Di dalam negeri, di luar negeri, sampai di luar angkasa. Luar biasa, saudara. Saya ini kalau ketemu dengan beliau, saya masuk dan saya tidak berpikir bang bertemu dengan beliau, saudara-saudara. Kalau saya tahu beliau yang WL, saya katakan kepada Mas Nambela, gue mundur dulu dah, saudara-saudara sekalian. Karena urapannya begitu dahsyat, saudara-saudara sekalian. Teman saya waktu masih kecil sampai sudah dewasa, dan sekarang luar biasa dipakai Tuhan. Amin, saudara. Ya, tadi saya bincang-bincang dengan Bapak Gembala, bisik-bisik pada beliau. Itu Pastor Dedi itu baru kemarin saya lihat Facebook, ditabiskan jadi apa lagi, saudara-saudara sekalian. Saya nggak ngerti. Sudah ditabiskan jadi pendeta, nanti ditabiskan jadi pastor, nanti ditabiskan lagi menjadi nabi, saudara-saudara sekalian. Dan sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan, saudara-saudara sekalian. Hari ini sudah diberkati Tuhan. Siapa yang di antara saudara yang mau diberkati Tuhan? Lambaikan tangan. Mari kasih tepuk tangan yang meriah. Nah, setelah Tuhan Yesus merampungkan rencana Allah dengan menjalankan hidup sebagai teladan, saudara-saudara sekalian, Dia pernah mati di atas kayu salib dan menebus setiap umat manusia dari segala dosa. Semua orang tahu dan kita semua juga pahami bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus setiap pelanggaran dan dosa-dosa kita. Tapi Dia tidak cukup mati di kuburan Yusuf Arimatea. 3 hari kemudian Dia bangkit dari antara kematian. Dan setelah itu Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Setelah Dia naik ke surga, Dia mengirimkan Roh Kudus-Nya kepada kita semua. Dan saya percaya Roh Kudus itu ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus itu ada untuk menghibur setiap kita.
Tuhan Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya, jangan meninggalkan Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan ini adalah 10 hari di mana kita semua memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, semua kita tentunya rindu untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Tapi bukan sampai di situ saja, kita harus bertumbuh dalam Roh Kudus itu sendiri. Baik kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, tetapi ingat baik, tidak cukup sampai dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, tapi setiap kita harus bertumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan, tentunya dengan pimpinan Roh-Nya yang kudus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-14. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-14. Saya bacakan kepada kita semua. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Maka semua sesuai dengan janji Tuhan Yesus. Tetapi kamu juga akan menerima kuasa. Kalau apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke mana? Ke ujung-ujung bumi, saudara-saudara sekalian. Nah, mari kita akan belajar dari kehidupan jemaat mula-mula, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nah, kita tahu dulu bersama bahwa Rasul Petrus yang dicatat di dalam Alkitab itu menjadi bukti bagi kita bahwa Petrus sudah sepenuhnya dipulihkan dari kejatuhannya dan sepenuhnya dikembalikan kepada perkenanan hati Tuhan. Sehingga kita berkata pada waktu dia berkhotbah, berapa orang yang bertobat, saudara? 3.000 orang yang bertobat. Luar biasa. Khotbahnya tidak sampai daripada 5 menit. Kenapa sampai 3.000 orang dia berubah, bertobat? Karena Petrus dipenuhi dengan apa? Roh Kudus. Roh Kudus sangat penting dalam setiap kehidupan kita. Makanya Alkitab berkata, alangkah baiknya kalau aku pergi ke rumah Bapa, aku pergi ke Bapa, dan aku mengirimkan utusan, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus kepada saudara dan saya. Dia akan pergi ke sana, tapi dia bukan pribadi yang egois. Dia mengirimkan Roh-Nya, Roh kebenaran, Roh Kudus kepada setiap kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kita akan belajar bagaimana cara hidup jemaat yang berubah. Dan saya percaya saudara, jemaat Sign of Glory and Glory ini adalah jemaat yang berubah dan bertumbuh. Amin saudara. Jemaat yang menerima keajaiban Tuhan itu pasti jemaat yang berubah dan jemaat yang bertumbuh. Katakan kepada kiri kananmu, mau berubah atau enggak? Mau bertumbuh atau enggak? Hari ini engkau berubah dan bertumbuh dalam kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Berapa hari yang lalu saya khotbah di sini? Dan berapa hari sih? Berapa minggu yang lalu? 3 atau 4 minggu yang lalu. Hari ini saya dijadwalkan sebenarnya satu gereja. Tapi karena gereja itu tiba-tiba membatalkan saya. Saya nggak ada ingat lain-lain. Saya nggak ingat Pastor Dedi. Saya cuma ingat Pastor Sinambela. Memang beliau sahabat yang akrab, sahabat yang baik banget. Saya katakan kepada beliau, saya digantikan nih bro. Aduh, pendeta kalau saya hari Minggu nggak khotbah,
rasanya kita buat sayur tanpa garam, saudara-saudara sekalian. Jadi saya katakan sebentar, saya lihat dulu jadwalnya. Saya kira beliau tidak ada di sini, saudara-saudara sekalian. Tapi rupanya ada beliau, saudara-saudara sekalian. Pada beliau saya banyak gemetaran. Karena gembala sudah. Apalagi rekan saya ini, aduh. Kalau dia sampai khotbah dia nggak senyum, itu deg-degan, saudara-saudara sekalian. Tapi kalau saya khotbah dia senyum, aman, saudara-saudara sekalian. Aman. Kita bisa sama-sama saling berfellowship satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan pelajari cara hidup jemaat yang bertumbuh. Tentunya jemaat mula-mula, saudara-saudara. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ini yang pertama, penekanannya terhadap kebenaran firman Allah. Nah, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, itu berbicara penekanannya terhadap kebenaran firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Bapak Ibu saudara-saudara, kita lompat sedikit satu pasal, kita balikin Alkitab saudara. Ya, ini dia. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Ini kehidupan jemaat mula-mula. Penekanan yang pertama di situ berbicara mengenai firman Tuhan. Saat itu mereka bertekun membaca Alkitab. Saudara-saudara sekalian, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jemaat mula-mula menempatkan firman Tuhan sebagai fondasi kehidupan dalam berjemaat kepada Tuhan. Kalau seandainya gereja tidak ada fondasi firman Tuhan, gereja itu mau dibawa kemana? Harus punya kebenaran firman, landasan firman Tuhan yang kuat. Ini berfokus kepada pengajaran mula-mula, rasul-rasul pengajaran mula-mula, gereja mula-mula harus dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, harus berakar kuat di dalam firman Tuhan. Jangan cuma pintar nyanyi doang. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Bukti konkretnya apa? Ku pegang firman-Mu dan benar enggak? Benar enggak? Jangan cuma pintar nyanyi doang. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, berpegang dan melakukan firman itu. Itu yang sulit, itu yang susah. Baru keluar sendiri sedikit dari sini kita selesai, amin amin. Terus bawa motor, bawa mobil, tukang parkir, kita nggak bawa tukang parkir dan ngomel sama tukang parkir, dan saudara sudah ngambek sedemikian rupa. Saudara berkata, nggak tahu siapa saya, nggak tahu siapa saya punya ruko itu, saya teman hamba Tuhan, pendeta di situ, bayar parkir. Sudah marah-marah sedemikian. Nah, katanya firman Tuhan menjadi landasan yang paling kuat, fondasi yang paling kuat. Kalau kita bilang pada waktu ku tampar pipi kiri, kasih juga pipi kanan, bisa enggak? Kalau saudara bilang bisa, sini saya kasih contoh. Apa ya contohnya? Teman saya aja dah. Kalau saya tampar pipi kiri dia akan berkata, bro, kanan juga. Kalau saya sudah tampar pipi kanan, sudah selesai, cukup sampai di situ. Saya mau tampar lagi, dia bilang tidak bisa. Kenapa? Cuma kiri dan kanan. Setelah itu gue tampar balik. Tidak boleh, saudara-saudara sekalian. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sanggup nggak saudara-saudara sekalian? Saudara tidak pernah mengalami pertumbuhan. Saudara tidak pernah mengalami pertumbuhan bila mimbar ini hanya berisikan ajaran-ajaran moral saja, kata-kata motivasi saja, tapi jadi disertai dengan landasan dan motivasi yang kuat dalam kebenaran firman Allah. Tidak akan bisa kuat. Kalau mimbar gereja
bisa ngaco lagi. Tapi kalau firman Tuhan itu bertumbuh, berakar kuat, sudah di mana saja bisa akan mengalami kedahsyatan kuasa Tuhan yang luar biasa itu. Amin. Amin, saudara. Dan Alkitab juga berkata bahwa mereka disukai oleh banyak orang. Kalau firman Tuhan ada Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, kita disukai oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita. Amin, saudara. Amin. Ini yang harus saudara kuatkan dalam setiap kehidupan saudara. Makanya di gereja sini ada pengajaran firman Tuhan yang dalam, pengajaran firman Tuhan yang kuat. Ada konsep, ada kaum wanita, ada kaum pria, ada pengajaran-pengajaran firman, ada doa-doa yang terus-menerus dilakukan di sini. Kenapa? Supaya kita kuat. Supaya kita kuat. Ada firman Tuhan yang disampaikan dengan tajam dengan mimbar-mimbar ini. Dari mimbar ini disampaikan firman Tuhan yang kuat. Kenapa demikian? Karena perkenanan kita itu yaitu firman Tuhan. Saudara harus punya paradigma yang kuat dalam firman Tuhan. Kalau tidak, saudara akan hancur dalam kehidupan saudara. Dibawa kemanapun, kalau saudara kuat dalam firman Tuhan, saudara akan kuat. Anak-anak muda ya, kalau engkau kuat dalam kebenaran firman Tuhan ya, saudara-saudara sekalian, waduh, saudara tidak akan pacaran dengan orang-orang yang beda agama. Amin. Ya, pasti orang-orang tua berkata, dengar. Coba anak muda saya melihat, angkat tangan anak muda, angkat tangan. Amas ya, amas kamu ya. Tapi dia kaya Pak Pendeta, nggak ada urusan. Tapi dia punya mobil Pak Pendeta. Ada mau di gereja di sini, maaf ya Pak, di gereja di sini anak-anak muda kere-kere. Maaf ya Pak Pendeta, di anak-anak muda di sini mukanya STD, apa itu? Standar. Tapi kalau di sana Pak, waduh kaya. Aduh, saudara di sini aja dah. Di sini aja aku kasih kau dengan kasih Kristus di sini aja. Dalam Yesus kita bersaudara aja dah. Sekali Yesus tetap Yesus. Wajah itu bisa diadu, bukan masalah luar tapi dalam. Amin saudara. Kalau dia anak Tuhan yang baik, percaya 5 tahun ke depan pasti diberkati Tuhan. 10 tahun ke depan, waduh luar biasa pasti diberkati Tuhan. Nggak mungkin tidak. Kalau anak Tuhan yang baik pasti pekerja keras. Pasti anak Tuhan yang baik dipenuhi Roh Kudus dan tidak mungkin. Alkitab bilang bahwa masa depan anak-anak Tuhan itu dijamin oleh Tuhan. Bukan kecelakaan tapi damai sejahtera, masa depan yang gilang gemilang. Percaya itu. Itu yang tepuk tangan itu ibu-ibu pasti. Anak-anak itu dengan saya sudah bilang kamu jangan pacaran di situ. Masih dia bandel. Dan dengar ini ya, kualat lu ngelawan orang tua yang umur tidak panjang. Kalau orang tua kasih yang terbaik, kasih nasihat itu yang terbaik bagimu. Amin. Mau sampai kapan mau begitu terus? Aduh tapi Pak, saya sudah umur begini Pak, saya sudah umur 32 tahun nih Pak, saya wanita pula. Berdoa. Tapi itu 35 Pak, gimana? 35 belum laku-laku, gimana? Berdoa. 37 diskon dikit lah. Kalau 40 gimana? Cuci gudang. Siapa aja boleh? Nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Gembala saudara tetap mengajarkan sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Amin saudara. Sekali GBI tetap GBI. Ada teman-teman saya sudah pindah sinode. Dia berkata, ikut sinode itu lebih enak loh. Nggak usah lah, saya di sini aja. Saya di sini aja. Sudah berapa tahun saya jadi pendeta GBI. Terus dipindah-pindah sinode-sinode yang baru. Saya bilang kepada dia gini, udah kamu berlayar dulu dah. 5 tahun belum aman-aman baru ikut saya, ambil saya. Udah 5 tahun, 2 tahun kemudian kita sudah ikut sinode di situ. Berjalan-jalan tiba-tiba perahunya tenggelam, gue mau kemana lagi? Sudah, nah boleh kita setia aja di sini, sudah sekalian, amin. Nyanyikan lagu ini, ku ingin tetap di sini. Nah itu tuh, menikmati kasihmu. Amin saudara, di sini saja, di GBI Saint Glory, GBI Cempaka Mas di tempat ini.
Siapa kepalanya? Sedang bilang, orang apa itu? Orang Batak. Itu pasti kasihnya luar biasa itu. Dan saudara pasti diberkati Tuhan. Pengajaran saudara harus kuat, luar biasa. Saya sebelum COVID, saya pernah, mungkin saya sudah bersaksi ini tapi lupa. Setelah saya khotbah di sebuah perusahaan besar, perusahaan asuransi ternama lah di Indonesia, yang hadir kurang lebih sekitar 20-30 orang. Terus tiba-tiba ada seorang ibu muda berdoa, datang kepada saya dan berkata gini, Pak Pendeta, boleh ngomong sebentar? Boleh. Kenapa? Tolong bantu doa. Kenapa? Saya minta bantu doa untuk jodoh saya. Saya tanyakan itu, ibu udah berapa tahun usianya? 40 tahun. Dalam hati saya, telat ini. Wah, ini tahun-tahun ini rawan ini. 40 tahun. Waduh, rasa-rasanya bagi saya ini udah rawan banget. Wanita 40 tahun belum dapat jodoh. Oh, itu berat itu. Itu perlu perjuangan berdoa, dan juga bukan berdoa saja, berpuasa banyak saudara-saudara. Tapi ya udah, namanya pendeta ya saya akan doakan. 1,5 tahun kemudian dia telepon saya. Dia telepon saya dan dia berkata, dan itu tidak ada di nomor handphone saya. Dia ini pasti telepon luar negeri. Mau angkat enggak ya? Saya angkat juga. Dia berkata gini, Pak Pendeta, ingat saya waktu Bapak khotbah di perusahaan ini? Oh iya, saya ini Pak. Oh iya, kenapa Pak? Saya sudah dapat jodoh Pak. Saya tanya, di mana kamu? Di Itali. Wah, lihat 41 tahun setengah baru Tuhan kasih jodoh yang terbaik. Saya kira dia teleponnya, dia berkata, Pak Samuel, tolong datang ke Italia dan berkati pemberkatan nikah saya. Padahal dia cuma sampaikan berita itu dari saya, bersuka cita untuk itu. 41 tahun setengah baru Tuhan kasih jodoh yang luar. Kenapa demikian? Kekuatan dia ada dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara kuat dalam firman Tuhan, tenang, semua bisa diatasi. Bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecah roti dan berdoa. Dampak dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus adalah persekutuan yang indah. Persekutuan jemaat mula-mula ditunjukkan dengan apa? Sering berkumpul, sering bersatu, saling menolong satu dengan yang lain. Mereka makan bersama, mereka melakukan semua itu dengan giat, dengan riang gembira, dengan tulus hati, sambil mereka memuji Tuhan. Ini luar biasa. Kalau dipenuhi dengan Roh Kudus ya, pasti saudara menjadi orang-orang yang paling suka menolong satu dengan yang lain. Amin. Kenapa? Ketulusan hatinya luar biasa. Saling menolong, saling kumpul-kumpul seperti ini. Hari Minggu itu tidak ada kata lain, harus beribadah Pak. Bu, dengar ini, harus bersekutu. Amin. Harus beribadah. Siapapun yang mengajak saudara kemanapun, bilang tidak, saya diundang. Sama siapa sih undangannya begitu? Tuhan Yesus Kristus mengundang saudara. Matius 11:28 berkata, marilah kepada semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayo, bersekutu itu indah. Dalam persekutuan kita bisa saling membangun satu dengan yang lain. Bukankah Ibrani 10 ayat 25 berkata begitu? Mari kita setia menjelang hari Tuhan yang semakin mendekati. Setia. Mari suka menolong satu dengan yang lain. Saudara-saudara, saya suka sekali dengan ucapan itu. Kata bahasa Indonesia yang paling sangat sederhana. Thank you. Terima kasih. Kita terima, kita kasih. Kita diberkati, kita memberkati orang. Jangan cuma kita doang. Kita juga harus melihat orang-orang sekitar kita, melihat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kemarin kan saya singgung sedikit kan, bagaimana kehidupan jemaat Makedonia, jemaat yang luar biasa. Mereka saling memberi, iya kan? 3 atau 1 minggu yang lalu saya khotbah di sini kan.
Dan sudah tidak mungkin bisa datang ke Glodok bertemu dengan engkau dan berkata, engkau Tuhan bilang kasih drum, ditabok lo. Harus beli ini drum. Saudara nggak bisa datang ke Glodok dan berkata, kok semalam saya berdoa Tuhan suruh kirim RD 700. Ditabok kita. Harus saling memberkati satu dengan yang lain. Itu kehidupan, ciri-ciri kehidupan jemaat mula-mula. Suka menolong, suka memberi. Amin, saudara. Harus begitu, jangan pelit, jangan kikir, jangan medit. Itu bukan ciri kehidupan orang Kristen. Tidak boleh begitu. Waktu khotbah pertama saya di tempat ini, saya sempat sharing dengan gembala saudara dan berkata, halo, ini bagaimana kita mesti bayar ini, mesti bayar ini. Ya, kita sebagai hamba Tuhan cuma bisa mengangkat tangan doa, bisa berseru kepada Tuhan doa. Nanti Tuhan gerakan satu dengan yang untuk memberkati pekerjaan Tuhan di sini. Amin, saudara. Amin. Saudara tidak bisa melayani seperti mungkin saya. Mungkin gembala saudara melayani mimbar, Pastor Dedi melayani mimbar, segala macam. Mungkin tidak bisa sama-sama seperti kita. Tapi uang saudara bisa memberkati pekerjaan Tuhan di sini. Jangan pelit, jangan medit. Udah persembahan, ayo salurkan juga untuk pekerjaan Tuhan. Itu ciri-ciri kehidupan jemaat mula-mula. Kenapa demikian? Karena mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, nggak mungkin kayak begitu. Suka menolong, kita berkumpul di sini bagus. Bertemu di sini tidak ada yang saling gosip satu dengan yang lain. Tidak. Saling memberkati, saling menukar pikiran untuk memberkati satu dengan yang lain. Kalau ada yang salah, tegur dia dalam kasih. Itu baru benar. Jangan kayak gereja dulu itu. Kalau salah diumpat-umpat kita kayak apa? Nggak boleh. Di sini gereja ini penuh dengan makna kasih yang sempurna. Amin. Kalau ada yang salah panggil, tegur secara empat mata. Masih salah lagi, bawa kepada forum lebih tinggi, majelis gereja. Masih salah lagi, buang dia. Ya harus nggak boleh kayak gitu, sudah sekali. Rangkul dia dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Jangan saudara kira bahwa ya kayak model-model kita ini. Saya dari Ambon, malah saudara dari Medan, ini dari Ngadu. Tiga suku ini kalau sudah kumpul itu kayak pasar. Ribut. Sudah ribut banget, sudah Ambon, Batak, Manado, sudah kumpul. Sudah sekalian, pokoknya asik banget tuh sudah sekalian. Suku-suku lain gimana? Nggak tahu deh. Yang satu cuma tiga suku ini. Waduh, mereka punya simbol BTL, Batak tembak langsung. Ambon pokoknya singkat aja. Manado, nggak ada duit, yang penting aksi. Saudara sekalian, tapi kalau kita sudah hidup bertumbuh dalam Tuhan ya kalau kita kumpul-kumpul pun nggak mungkin kita mau ngomong-ngomong yang ngawur, nggak mungkin. Ya kalau ngawur itu dulu, saudara-saudara sekalian. Ngawur kalau kita ngomong dulu itu mungkin ngawur. Sekarang meskipun kita canda, tapi ada tanda kutip kekudusan holy itu kita tetap jaga, saudara-saudara sekalian. Ngomong-ngomong, tapi menjaga itu sangat luar biasa, saudara-saudara. Waduh, pokoknya indah. Kalau dalam Tuhan selalu indah. Kita berkumpul di sini, itu karena Tuhan yang perintahkan kita kan. Saudara-saudara sekalian, tidak mungkin kalau Tuhan tidak perintahkan saudara tidak mungkin datang ke sini. Ada dorongan Roh Kudus yang kuat. Bukan saudara ingin bertemu dengan saya, gembala saudara, tapi yang panggilan Tuhan itu kuat banget, gitu. Kita berkumpul di sini, itu adalah maksud tujuan ilahi dalam setiap kehidupan saudara. Amin, saudara. Amin. Itu harus saudara pertahankan. Makanya orang mengatakan apapun tentang hari Minggu, saya kasih tahu ya, hari Minggu itu harga mati saudara ada di gereja. Ke mall boleh enggak? Boleh, tapi gereja dulu. Arisan boleh enggak? Boleh, gereja dulu. Waktu saat perintisan pertama di Bogor, itu banyak orang-orang Batak. Dan selalu minggu pertama itu mereka arisan dulu. Dan kalau sudah arisan kumpul,
nggak lagi bisa punya waktu. Orang Batak kalau sudah kumpul ya, udah susah, waktunya susah. Udah benar, Rambon pun demikian pada kumpul, aduh, mereka lebih kena, lebih takut pendeta daripada takut Tuhan. Benar, lagi main judi, kalau pendeta datang, stop, ada pendeta. Kalau lagi main gaple, lagi minum, maaf ya, kalau pendeta datang, ada pendeta. Pak pendeta udah pergi, lanjut lagi. Padahal mereka nggak tahu bahwa Tuhan segala-galanya. Tuhan matanya menembus hatimu. Lo nggak bakal mungkin bisa bohong. Benar, saudara-saudara. Aduh, kita kan tahu pengalaman-pengalaman kayak gitu, saudara-saudara sekalian. Aduh, nggak bisa, saudara, nggak boleh kayak begitu. Kehidupan yang munafik ya seperti itu, depan pendeta semua alim. Makanya kadang-kadang kalau orang bertobat itu ya, kita lihat aja cara-cara orang bertobat. Kalau saya lihat cara memuji Tuhan begini, haleluya, ini pasti bekas penjudi dulu nih. Cara memuji Tuhan itu begitu. Ada lagi begini, tumpeng kota Abang, 1 meter berapa? Bertobat, amin saudara. Bertobat, saudara-saudara sekalian. Kita sama-sama saling kumpul di sini kan Tuhan juga senang lihatnya. Cuma jaga motivasimu. Amin. Motivasi saudara ke gereja itu untuk ketemu siapa sih? Ketemu Tuhan. Nah setelah itu baru Tuhan garap di sini. Ayo, biarkan saja dulu, datang dulu. Motivasinya beda, tidak apa-apa. Nanti disampaikan firman Tuhan yang keras, yang tajam, segala macam. Hari gini udah gak bakalan bisa lagi ngomong-ngomong yang pelan-pelan. Jemaat sudah kadang-kadang seperti bangsa Israel tegak tengkur. Ngomong keras aja Pak. Jangan takut, saya kalau ngomong di Bogor saya sikat aja sekalian. Saya bilang saya nggak apa-apa, di jemaat tinggal 20 nggak apa-apa. Tapi jenderal daripada 100 hansip. Gitu kan. Ya bandingkan 20 tapi mau dia punya mentalnya mental jenderal. Daripada 100 bikin pusing jadi hansip semua. Hansip itu bukan berbalasnya kadang-kadang salah. Kalau gini, tapi kalau jenderal nggak bakalan salah. Saya prinsip gitu aja. Jadi kalau jemaat kami cuma 30-40 orang ya bersyukur aja saya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita kumpul-kumpul kayak gini ya, aduh, luar biasa. Jaga pertemuan-pertemuan seperti ini. Jaga pertemuan beribadah seperti ini, saudara. Amin, saudara. Amin. Keluaran 23-25 kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, supaya roti makanan diberkati, air minuman diberkati, dan Tuhan melalukan engkau dari berbagai macam penyakit. Amin, saudara. Yang ketiga, sedikit lagi, Kisah Para Rasul tadi. Kembali Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 46 bro, ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Mengadakan perjamuan kudus juga kita bisa tafsirnya seperti itu. Saudara-saudara, istilah memecahkan roti bisa menuju pada makan roti biasa, ataupun juga bisa menuju kepada perjamuan kudus yang kita lakukan 1 bulan 1 kali. Bahkan ada gereja-gereja tertentu yang setiap minggu mengadakan perjamuan kudus. Salah enggak? Tidak ada yang salah. Semua juga bisa benar. Kalau kita ya setiap 1 bulan sekali ya udah, tidak apa-apa, nggak ada yang salah. Itu gereja sana mengadakan perjamuan kudusnya berkali-kali coba, benar nggak? Nggak apa-apa. Jangan saudara mengatakan itu sesat, nggak boleh. Nggak ada. Dalam pemikiran saudara berkata, saudara siapa sih bisa mengatakan itu orang sesat? Nggak boleh. Kalau dia dipakai dengan puasa perjamuan kudus dan minyak urapan, ya biarkan saja.
Tuhan pakai dia dengan masalah-masalah seperti itu. Ada gereja dipakai dengan masalah apa, karakter buildingnya, pembentukan karakternya luar biasa. Ya nggak apa-apa. Ada yang Tuhan pakai dengan berbicara mengenai masalah akhir zaman. Ya nggak apa-apa juga. Tuhan pakai lewat praise and worship yang luar biasa di tempat ini. Ya puji Tuhan juga. Sama-sama saling memperlengkapi. Amin saudara. Harus begitu. Dulu kayak apa? Tuhan pakai tanah untuk menyembuhkan orang. Terus dibilang sesat. Nggak bisa. Tuhan ludah loh. Pakai tanah sembuhkan orang. Weh. Orang bilang sesat. Nggak bisa. Kalau sekarang kita pakai ludah untuk menyembuhkan orang, ini gereja sesat. Maju. Apa sakitmu? Sakit ini Pak. Sini. Siap. Wah, ini pendeta Samuel kurang nih. Saya minta kasih Nabila masuk. Sesat, enggak ada yang kayak gitu sudah. Biarkan aja berurusan dengan mereka. Jangan juga kadang-kadang kita mengatakan bahasa roh itu sesat, ya nggak boleh juga. Kita nggak boleh menghakimi, nggak boleh. Dia mau ngomong mengenai apa, kita terserah dia lah. Nah, kadang-kadang kita menghakimi loh. Sandal lama. Setelah kadang berkata, aduh nggak enak sandal lama ya, gue sandal baru. Ada juga yang kita dengar pada umumnya kan kayak gitu kan. Pada Suzuki. Aku Suzuki, gue bawa yang mahal. Nggak usah lah, saudara, itu urusan dia dengan Tuhan. Kita nggak boleh menghakimi. Dan bahasa roh itu tidak boleh diajarkan. Jangan sekali mengatakan bahasa roh diajarkan, nggak boleh. Dengan sedikit Tuhan kasih bahasa roh kepada saudara. Saya nggak boleh mengajarkan, kalau saya mengajarkan bahaya. Coba. Di sini. Bibi. Papi. Nggak boleh, saudara-saudara sekalian. Mengalir saja. Tuhan kasih ya, saudara dapat, puji Tuhan. Nggak dapat juga pasti sudah masuk surga. Itu cuma karunia doang. Saya dapat bahasa roh, puji Tuhan. Ada juga worship leader teman-teman saya juga yang belum dapat bahasa roh. Itu juga tidak masalah. Tidak ada masalah. Kalau pastor jadi dengan bahasa roh, saya juga berkata bahasa roh apaan kayak gitu. Nggak boleh saya menghakimi. Saya nggak punya hak untuk menghakimi seseorang. Nggak boleh. Saudara menilai boleh, tapi menghakimi nggak boleh. Dan saudara juga nggak bisa mengatakan nggak boleh kayak begitu. Nggak bisa. Ini kita forum satu arah aja. Nanti kalau ada forum dua arah, saudara bisa tanya jawab kita sama-sama. Nggak boleh saudara saya khotbah kayak gini, interupsi. Ya nggak boleh. Ada aturannya. Di Ambon tuh ada kayak gitu tuh. Ada khotbah segala macam. Ada majelis yang interupsi. Interupsi Pak Pendeta. Manusia pertama itu siapa ya? Wah, ya pendeta nggak enak aja pendeta jawab karena tamu kan. Dijawab Adam dan Hawa. Wih, khotbah, interupsi lagi itu majelis. Pak Pendeta, itu Adam dan Hawa kerjaan apa? Bikin apa di Taman Eden ya? Oh, dia bingung lagi. Dia bilang dia cari-cari, dia kerjanya banyak, tapi ada satu kerjaan yang membuat dia luar biasa. Dia bawa itu, dia pakai tombak, dia pakai itu tongkat yang besar. Khotbah lagi. Tongkat itu untuk apa ya? Untuk toki lo kepala. Bertanya terus, enggak kita ini kan harus ada tertibnya, saudara-saudara sekalian. Amin, saudara. Saya hanya memberitahukan kepada saudara bahwa tanpa persekutuan gereja tidak bisa bertumbuh. Tanpa persekutuan gereja tidak bisa. Dalam persekutuan kita dapat saling memberi, saling menerima, karena ada banyak orang yang membutuhkan kasih itu. Amin. Ada banyak orang yang membutuhkan hal-hal seperti itu. Kita semua sudah lengkap di sini, saudara. Ada puji-pujian yang sangat indah. Ada firman Tuhan yang disampaikan. Ada juga perjamuan kudus yang dilaksanakan. Ada juga cara kita memberikan persembahan, perpuluhan, memberi dan segala macam. Semuanya komplit di sini. Paket komplit di sini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Keempat, 2 ayat 42 tadi, Pak. 2 lagi, saudara-saudara sekalian. Jangan takut.
Sebentar lagi selesai. Mereka bertemu dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan sudah, dan mereka selalu berkumpul untuk apa? Memecah-mecah roti sudah, dan apa? Berdoa. Berdoa. Kita harus punya roh ini, saudara. Kita harus punya roh ini. Doa. Doa. Harus punya roh ini, saudara-saudara. Tanpa doa, hidup Kristen saudara kering. Benar. Saudara, kalau iseng-iseng pergi ke, kita punya bekas apa ya? Bekas ketua sinode sebelum zamannya, sekarang kan Pak Robin Adi, zamannya sebelum Pak Marbun, Om Yakob ya? Om Yakob Nawawi. Dia punya gereja, berapa gadi, gereja besar. Tapi sebelum jadi gereja besar, ada gereja kecil. Itu gereja yang tertulisnya simple aja, dia punya kata gini: banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak pernah berdoa. Saudara pilih yang mana? Maunya begitu kan? Kenyataannya begitu enggak? Banyak orang yang maunya banyak berkat, tapi sedikit berdoa. Yang lebih konyol lagi, banyak berkat, tidak pernah berdoa. Orang India bilang begini, nehi smirketi, puts utahnya, nggak ada artinya. Saudara-saudara sekalian, nggak bisa. Bapak-bapak, saya tahu bapak mungkin sudah 60 tahun ke atas. Tapi pada waktu sebelum kau meninggal, kasih legasi yang terbaik untuk istri dan anak-anak. Berdoa. Bangun pagi, Pak. Pegang istrimu, pegang anak-anakmu. Mungkin engkau tidak bisa berkhotbah seperti kami berkhotbah. Baca firman Tuhan. Di dalam kitab Mazmur itu banyak penguatan-penguatan dalam setiap kehidupannya. Tapi saya sudah 70 tahun, Pak. Kadang-kadang tidak bisa membedakan mana Mazmur dan mana Mansur. Nggak apa-apa, baca kita. Satu pasal, satu hari cukup. Saudara akan kuat menjalani kehidupan saudara. Amin. Berdoa. Mungkin yang ini juga mungkin fales. Nggak apa-apa, Tuhan nggak lihat itu. Ada orang-orang tertentu yang Tuhan bawa kepada masalah-masalah pujian dan penyembahan. Saudara, bukan kapasitasnya di situ. Nggak apa-apa. Nyanyi saudara juga mungkin falas. Nggak apa-apa, Tuhan lihat hatimu. Yang penting napasmu untuk berdoa. Pada waktu Pastor Dedi berkhotbah di gereja kami, saya nggak mengerti pada waktu itu ada seorang Papua yang jemaat kami ada seorang Papua atau tidak ya, sudah meninggal atau belum. Pada waktu itu sudah meninggal. Saya tawarkan dia untuk menjadi singer di gereja kami, dan dia berkata begini, Pak Pendeta, aduh saya tahu seorang Papua itu jago-jago menyanyi, tapi jangankan nyanyi Pak, saya punya ngomongnya kadang-kadang fals. Tapi Pak, saya tidak bisa melayani Tuhan dengan cara apapun. Berdoa juga mungkin saya tidak bisa, Pak. Berdoa juga hanya mungkin seperti layaknya biasa orang pada umumnya. Tapi setiap hari Minggu dia bawa itu minuman berenergi buat kami, ada sekitar 6-7 setiap minggu. Dan itu caranya dia melayani pekerjaan Tuhan. Bawa itu Pocari Sweat, memberikan ion-ion yang mati. Dan saya biasanya kalau pakai minum kayak gitu, biasa khotbah saya bisa 2 jam. Tapi karena ini air putih doang. Nanti terlalu diedit ya. Nah ini nggak nyinggung kok, cuma nyindir. Supaya nanti buat 3 bulan, 4 bulan lagi saya datang ke sini, jangan air putih doang. Air putih banyak di rumah saya banyak. Bahkan mau kayak gini ya saya kasih tahu ya, galon-galon. Saya udah biasa dengan Pak Kepala Sedang. Waktu saya khotbah di gerejanya Pak Dedi juga saya ngomong kayak gitu. Saya air putih.
Waktu saya khotbah berikutnya, semuanya di bawah, putih, coklat, kuning. Katanya lu tinggal milih deh. Jadi cuma saya ingatkan saja waktu koordinator sini yang gembala saudara tidak mungkin lagi ngurus-ngurus kayak gitu. Kalau minggu depan lihat pendeta Samuel Matius Petrasani, ingat baik-baik, minimal warna kuning saudara. Banyak berdoa, banyak berkat. Saudara memberi amal Tuhan kayak begitu, saudara diberkati Tuhan. Masalah air putih satu cangkir aja, saudara diberkati Tuhan luar biasa. Ada kan? Ada firman Tuhan itu, saudara lupa di mana tuh? Saudara, saya datang ke rumah saudara, saya datang ke gereja saudara, saudara memberkati dengan satu cangkir air putih saja, saudara diberkati Tuhan habis-habisan. Air putih saya sudah diberkati luar biasa. Apalagi kalau saudara memberkati saya dengan babi babi dan segala macam. Itu sudah diberkati Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Aduh saudara, pokoknya berdoa dan berdoa yang tidak berkeputusan. Itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan saudara-saudara sekalian. Yang terakhir saudara-saudara, mereka selalu bergembira, tulus hati dan senang memuji Tuhan. Orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus pasti hatinya sukacita. Amin. Tulus hati, senang, suka memuji Tuhan. Masalah ada banyak apapun dia suka memuji Tuhan. Amin. Hati yang gembira adalah orang memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia, puji, mari kita puji Dia. Saudara banyak memuji Tuhan, muka saudara seger. Benar. Sudah banyak berdoa, banyak memuji Tuhan, seger. Orang lihat saudara sudah umur 60 tahun, tapi kelihatan kan masih 40 tahun. Benar. Itu apa itu rahasia? Orang tahu enggak? Berdoa dan memuji Tuhan. Kalau saudara suka memuji Tuhan, saya ketemu teman-teman SMA ya. Maaf nih, bukan untuk memuji-muji diri, enggak. Mereka bisa ketemu kalau kayak gitu-gitu aja dari dulunya. Bahkan kalau saya lihat di foto ya, maaf, 20 tahun yang lalu yang sekarang saya sudah tua kayak gini. Mungkin kemuliaan Tuhannya beda banget. Dulu biasa saja, sekarang penuh dengan sekinah, glory. Amin saudara. Karena kita tulus hati memuji Tuhan, makanya punya waktu memuji Tuhan. Tulus hati, nggak iri dengan orang. Dia diberkati, ya udah berkatnya dia. Kenapa kita pusing dengan berkat orang sih? Kalau dia beli kulkas, ya udah nggak apa-apa, lo kok iri banget. Belum saatnya kita beli kulkas, nggak apa-apa, minum air yang biasa aja, hangat. Udah nggak apa-apa. Sudah pusing banget dia mau motor, punya motor, ya udah itu berkat dia. Maka kita tanya kredit apa kasih. Nggak usah pusing dengan berkat orang. Amin saudara. Saudara nggak usah perlu pusing dengan dia mau naik mobil, naik motor. Makanya saya bersyukur ya gereja ini ya, nggak lihat pendeta pakai apa datang ke sini. Ada gereja tertentu lihat orang, lihat. Mereka kadang-kadang sudah utus asar depan, lihat pendeta datang pakai apa. Kalau pendeta datang pakai bajai, maaf ya, itu biasanya. Itu pekerjaannya bilang ini, Pak, silakan cari duduk di mana pun terserah Bapak. Tapi kalau datang pakai mobil, dia antar sampai depan. Di sini nggak kayak gitu loh. Di sini semuanya tulus. Amin. Di sini tulus, hatinya riang gembira. Amin saudara. Luar biasa. Itu kehidupan ciri-ciri jemaat mula-mula. Riang gembira, tulus, suka menolong, berdoa, memuji Tuhan. Karena apa? Karena dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Amin saudara. Saya kira cukup, sampai berjumpa pada program selanjutnya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Mari teman-teman saya, kita nyanyikan satu pujian. Karena inilah pentingnya Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Kita nyanyi lagu lama sekali. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kita nada F. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyebar
kuasa Allah. Ku buka hati untuk Roh Kudus. Amin. Buka hati menyembahmu Yesus. Katakan jamalah. Yes. Penuhi kami dengan kuasa Allah. Mari kita bangkit berdiri. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, amin. Oh manis, kau manis, kau penghiburku, menolongku hidupku. Sekali lagi, Roh Kudus, kau hadir. Dia ada bersama dengan kita. Kau lembut, kau manis, kaulah penghibur. Ya, dia penghibur. Buka hatimu, buka hati untuk haleluya. Menyembah Yesus. Siapalah kami pribadi, lepas pribadi dengan kuasa Allah. Buka hati saudara, buka hati untuk Yesus. Siapalah penuhi kami dengan kuasa Allah. Sekali lagi, buka hatimu. Haleluya. Jamaah siapalah penuhi kami dengan kuasa Allah. Siapalah kami penuhi dengan kuasa Allah. Sekali lagi, jamalah penuhi dengan kuasa Allah. Haleluya. Haleluya. Yesus jamah kami, urapi kami, jamah kami, penuhi kami. Biarlah hidup kami terus menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kami. Haleluya, haleluya, terima kasih Yesus. Mari dengan kasih Kristus saya memohon hambanya Bapak Pendeta Sinambela untuk mengakhiri dalam doa saat ini. Kami butuh Roh Kudus dalam kehidupan kami. Tanpa Roh Kudus-Mu, kami tidak akan mampu berjalan dalam kehidupan. Sebab itu Roh Kudus, kuduskan kami semua. Kami tahu fungsi Roh Kudus dalam hidup kami.
untuk mengingatkan kami akan dosa supaya kami berjalan dalam kebenaran Tuhan. Sehingga kebenaran itulah yang terus menuntun kami menuju kepada kesempurnaan. Hidupi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu Tuhan, supaya kami mengambil bagian dalam kodrat ilahi, menjalankan kehendak Tuhan melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu yang Kau tuntun hidup kami dari hari lepas hari. Sehingga ketika Engkau datang kali kedua, kami kedapatan tak bercacat dan tak bercela. Urapi dan kuduskan hamba-Mu ini Tuhan, dalam pengurapan Tuhan yang baru, sehingga membawa dia untuk terus mengalami perkenanan demi perkenanan Tuhan dalam kehidupannya. Berkati penggembalaannya, berkati keluarga, istri dan anaknya. Kami percaya ketika kami mengandalkan Roh Kudus, orang benar pasti diberkati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, kami diurapi, kami diberkati, kami terus dibimbing, dituntun dalam kebenaran. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan dulu Bapak Ibu sekalian. Selamat Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati. Selamat Tuhan. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong. Baik, sebentar kita akan memberikan persembahan. Sekali lagi kita terima kasih. Bapak, kami bersyukur Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Dan biar kiranya firman-Mu Kau taruhkan dalam hati kami yang paling dalam untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, Bapak. Dan sebagai ucapan syukur kami memberikan persembahan, karena kami tahu Kau adalah sumber berkat kami. Terima kasih Tuhan Yesus dari persembahan kami. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Yuk silakan memberi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, dibutuhkannya kasih setianya yang menyediakan, yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padaku. Sekali lagi yuk. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditujukannya kasih setianya yang menyediakan, yang memperlukan, menyatakan lagi, menyatakan kebaikan padaku. Semua yuk. Kasih sayangnya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya Yesusku luar biasa. Sekali lagi yuk. Kasih sayangnya tak pernah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajar dalam namanya Yesus luar biasa. Katakan Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Lagi, yuk semua. Yesus luar biasa. Haleluya. Shalom. Sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman, kami atas nama Jemaat GBI Cempaka Mas, Jemaat GBI Shining Glory mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mentias Mas Fadil Nasarani. Terima kasih Pak atas pelayanannya, Tuhan berkati. Yang pertama, pengumuman doa pagi Sabtu 25 Mei 2024 jam 5.30 di tempat ini. Kemudian Fellowship Family Youth Sabtu 25 Mei 2024
Bagi yang sudah mendaftar, kumpul jam 6.30. Wajib on time di gereja ini, ibadah jam 15.00 diliburkan. Setelah ibadah hari ini, youth akan ada latihan tamborin. Setelah ibadah hari ini, youth akan menjual makanan. Dan yang terakhir adalah ibadah raya Minggu 19 Mei 2024 jam 9.00 minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Minarto Yonatan. Kenalkan Pendeta Minarto Yonatan. Sangat jam 9.00 loh, sangat diberkati. Makanya saya menghimbau untuk para jemaat GBI Shining Glory datang ya ke tempat ini. Saya lihat udah penuh sampai ke belakang, masih kurang, masih ada yang kosong-kosong. Bawa teman, karena kalian kita di sini akan dipersiapkan. Dan kalau yang tidak mengenal Pendeta Minarto Yonatan dapat bertanya kepada Ibu Ana. Siapa itu Pendeta Minarto yang mana ya? Ibu Ana sangat kenal. Sekian pengumuman, mari kita bangkit berdiri, kita satukan hati dalam doa. Kami mengucap syukur pada Engkau ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kiranya segala pujian dan penyembahan yang kami naikkan GBI Shining Glory ini berkenan kepada Engkau Tuhan. Biarlah semua itu akan menjadi rupa yang harum dan menyenangkan bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rasakan damai sejahtera dan sukacita yang Kau berikan kepada kami Tuhan pada hari ini, memberkati kami seutuhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pula atas hamba-Mu yang telah Kau kirim ke tempat ini, Bapak Pendeta Mentias Pardi Nasarani Tuhan. Kiranya Kau memakai hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi Tuhan. Pertajam Tuhan akan kebenaran firman-Mu yang disampaikan Tuhan, sehingga menjadi berkat Tuhan, menjadi saluran bagi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pula atas hamba-hamba-Mu, para imam-imam musik-Mu Tuhan, pemain musik Tuhan, worship leader, singer, pemain keyboard Tuhan, pemain bass, pemain drum. Biarlah Tuhan setiap pujian-pujian dan penyembahan yang dinaikkan Tuhan kiranya berkenan kepada Engkau Tuhan. Kiranya mendirikan tahta kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Pakai hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu ini untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pula atas hamba-Mu yang menggembalakan di tempat ini, Bapak Fernando Sinambela Tuhan. Kiranya Engkau memakai hamba-Mu ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan, bukan hanya pelayanannya Tuhan, melainkan pekerjaannya. Setiap apa yang dikerjakan tangannya Tuhan, Engkau berkati Tuhan dan Engkau buat berhasil. Engkau berkati Ibu Yuni Tuhan dan anak Karen Tuhan. Biarlah Engkau ikat keluarga ini Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pula atas kawan-kawan sekerja di tempat ini Tuhan, yang telah melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Berkati para diakon dan diakonis Tuhan Yesus, para guru-guru sekolah minggu, aktivis, semuanya Tuhan, para pendoa syafaat Tuhan. Biarlah Kau ikat kami semua dengan tali kasih-Mu Tuhan, sehingga berhiaskan kekudusan Tuhan. Kami boleh melayani pekerjaan di tempat ini, pekerjaan melayani Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pula para jemaat di tempat ini Tuhan, jemaat GBI Shining Glory Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau sangat mencintai jemaat di tempat ini Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, oleh bilur-bilur darah-Mu Tuhan telah Kau sembuhkan. Kalau ada yang beban berat Tuhan, Kau berikan kami kekuatan Tuhan untuk melampaui semua beban berat ini Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, berkati jemaat di tempat ini secara khusus Tuhan. Berkati tangan-tangan yang telah memberi persembahan Tuhan Yesus, persembahan umum, persembahan persepuluhan, semuanya Tuhan Kau berkati Tuhan. Balas Tuhan berlipat kali ganda Tuhan, sehingga jemaat di tempat ini adalah jemaat yang penuh sukacita karena penuh dengan berkat daripada Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pula bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini matamu tertuju kepada bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia ini boleh datang kepada Engkau Tuhan Yesus dengan lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Berkati para pemimpinnya Tuhan Yesus, berkati pemimpin dari eselon teratas Tuhan, presiden, wakil presiden, para menteri, para aparatur negara Tuhan Yesus, sampai tingkat yang terendah Tuhan, RT RW. Semua yang Kau berkati dengan takut dan gentar akan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas hari yang indah ini Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan pulang Tuhan, kami persiapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik yang akan disampaikan melalui hamba-Mu. Tapi sebelumnya kami akan menaikkan Tuhan kami. Mari bersama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semua pekerja saya minta untuk kumpul dulu sebentar karena kita akan membicarakan retret kita pada hari Selasa dan Rabu ini. Angkat kedua tangan saudara. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah keluarga besarmu. Apapun yang kau lakukan, kebaikan, kemurahan, rahmat, cinta Tuhan turun atasmu. Sebab itu pulanglah, terimalah janji-janji firman Tuhan yang disampaikan kepada saudara dan saya oleh Roh Kudus yang menuntun menyertai saudara menggenapi firman Tuhan tersebut sampai dia datang menjemput semua kita di awan-awan yang permai, yang berbahagia, bersukacita, sama-sama katakan amin. Hari Minggu Tuhan Yesus